tempat Malik Fahad yang rumah yang lama, jadi tempat museum. Oh, ini ini yang dinamakan Bi'rul Ji'rana atau sumur Ji'rana ya. Masya Allah, sumurnya ditutupin seperti ini. Nah, di situ terdapat yang namanya pompa air. Teman-teman sekalian, banyak sampahnya di dalam. Itu adalah Masjid Ji'rana. Masjidnya seperti masjid ukiran India. Mendapati Jabal Thur, Jabal di mana tempat Nabi bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy sewaktu mau hijrah ke Madinah. Jangan lupa subscribe. Teman-teman sekalian, ini tampak dari dalam suasana dan keadaan Masjid Ji'rana saat mereka ada jamaah lagi, ada yang ngambil mikot dari sini dan juga ada yang lagi sholat sunnah ataupun sekedar duduk-duduk dan sekedar tiduran di dalam Masjid Ji'rana ini. Masjid Ji'rana ini sejarahnya dulu adalah masjid atau kampung Ji'rana yang dijadikan masjid karena pada sewaktu saat Nabi dan sahabatnya selesai dari perang Hunain dan sahabat-sahabatnya itu merasa kehausan dan Nabi itu tak bisa ngapa-ngapain dan datanglah wahyu kepada Nabi untuk menghentakkan tongkatnya dan setelah itu keluarlah yang namanya mata air Ji'rana. Dan inilah suasana dari luar, teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah, para jamaah perempuan dari luar ini juga masuk untuk melaksanakan mikot di sini dan sudah menunggu kita, ibu dan istri saya dan juga keluarga saya, karena pada hari ini rencananya kita adalah umroh sambil berziarah di Masjid Ji'rana ini, dan juga kita akan nanti menuju ke Jabal Thur insyaallah teman-teman sebelum berangkat ke Haram. Doain ya teman-teman sekalian, semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Ini adalah tempat Ji'rana. Oh, ini yang dinamakan Bi'rul Ji'rana atau sumur Ji'rana ya. Masya Allah, sumurnya ditutupin seperti ini. Nah, di situ terdapat yang namanya pompa air. Bukan, kayaknya sih disedot itu untuk masuk ke ini. Nah, itu pipa. Ada sumber. Ini kayaknya penampungan apa ini? Yang ini ya sumurnya. Nah, ini bener. Ini sumurnya. Ini kancing tapi. Oh iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu adalah Masjid Ji'rana. Masjidnya seperti masjid ukiran India, model India. Nah, semuanya bernuansa India itu kayaknya, kayak seperti Taj Mahal ya. Nah, untuk tempat water pumpnya sendiri nih di sini nih di depan saya. Nah, kalau di situ untuk sumurnya sendiri, cuman tidak tahu dari mana kita akan mendapatkan airnya. Airnya di Mauler ya? Aingnya? Allah jagakan ya, biasa ya kambu. Di Mauler oleh aing teh. Tak bisa ngalahin itu. Tuh, teman-teman sekalian, banyak sampahnya di dalam. Tak bisa ngalahin, nggak ada. Kita kok.
Hah? Teman-teman sekalian, ini katanya sih bukan ditutup lagi, memang ini 20 tahun yang berlalu ini sudah seperti ini, nggak ada airnya ini katanya teman-teman. Nah dari sini kita mengambil pelajaran, ini airnya itu sudah nggak ada, dan di sini hanya seperti ini saja gitu, karena waktu zaman Nabi di sini adalah mikot yang pernah dikunjungi oleh Nabi begitu teman-teman. Alhamdulillah, Fatihah hari sebelum malam kita sudah sampai di Masjid Jirana atau Sumur Jirana, di mana tempat bersejarah pertama. Kenapa yang dinamakan Masjid Jirana? Ini adalah kampung Jirona, asal mulanya namanya Kocak Kampung Jirona, karena waktu Jiria waktu itu para Rasulullah dan para sahabatnya itu selesai berperang pada perang Hunain. Nah, pada waktu itu sahabat Nabi semua pada kehausan, semua pada kehausan sampai kehausan beneran kehausan gitu. Dan pada saat itu Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ngakui mukul tongkat ke bumi, untuk memukul tongkatnya ke bumi, Jadi pada waktu itu maka mukjizat pada waktu itu adalah tongkat itu keluar air. Tongkat Nabi juga keluar air dari bawah. Nah, karena dia Kocak Kampung Jirana, jadi Kocak Sumur Jirana. Ngalak dari nama kampungnya. Tapi sumurnya pada saat ini itu sudah dihilangkan, sudah ditutup karena takut menimbulkan yang namanya kesyirikan. Biasanya orang Indonesia bila tempat bersejarah Arabia ngalak karena waktu itu air dari sumur Jirona tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu. Jadi takut syirik. Kita sambil lanjut jelasin di mobil aja yuk guys. Yuk. Oke teman-teman sekalian, setelah kita ngambil mikot dari Masjid Jirona ini, kita lanjut menuju haram. Tapi sebelum itu insyaallah jika ada waktu kita nanti akan menuju Jabal Thur. Tapi kalau tidak ya kita mungkin hanya bisa di bawah saja ya teman-teman sekalian, karena waktunya ini sudah mepet. Mungkin tidak bisa ya, mungkin hanya sekilas saja ya bagi teman-teman ya. Maaf mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Jabal Thur sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya teman-teman. La syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mendapati Jabal Thur, Jabal di mana tempat Nabi bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy sewaktu mau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Suasananya sih masih tetap seperti biasa, perjalanannya masih rapih, cuman tidak tahu tempat dalamnya seperti apa. Yang namanya Jabal ya tetap aja batu. Nah itu dah yang paling tinggi, itu bisa dirasakan sendiri. Coba Nabi ada di atas itu saat bersembunyi, ada juga. Dan di bawah-bawah ini kasih itu nggak ada orang ya? Di bawah ini. Dan di bawah waktu Asma si Abu Bakar itu mengembala kambing di bawah, dan Sayyidatuna Khadijah coba itu kita rasakan resapi perjuangan Nabi itu nggak gampang guys. Nah,
Ini niatnya sih mau naik ke atas, cuman katanya sih takut kering di atas katanya. Nggak sampai di atas nggak bisa turun. Isa baga di Eta. Betul di sini. Ayo. Assalamualaikum teman-teman, maaf sekali ya bagi teman-teman sekalian mungkin agak sedikit kecewa karena kita tidak menaiki langsung dan melihat keadaan secara langsung dengan mata kita, keadaan di atas gua gua Thur tersebut. Jadi karena keadaan kita sudah mepet waktunya, takut kemalaman untuk melaksanakan umrohnya, jadi kita maaf sekali pada kesempatan kali ini tidak bisa melihat langsung di atas keadaannya. Tapi Al-Fakir akan mencoba jelaskan tentang sejarah Jabal Thur dan juga Masjid Ji'rana dari dalam mobil saat sedang berjalan menuju haram ya teman-teman. Tidak apa-apa ya, maaf sekali bagi teman-teman semua. Seperti yang saya bilang dari tadi, saya akan lanjutkan penjelasannya di mobil karena kita ngejar waktunya udah mepet. Jadi untuk kembali ke perkara yang tadi, sumur Ji'rana ya. Sumur Ji'rana adalah Bi'rul Ji'rana atau sumur Ji'rana. Tempatnya itu namanya Kampung Ji'rana. Kenapa dinamakan sumur Ji'rana? Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa pada waktu itu para sahabat dan Rasulullah itu saya berperang, dan waktu itu pada kehausan para sahabat, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghentakkan tongkatnya Nabi Muhammad ke bumi dan keluarlah yang namanya mata air tersebut, dan dipercaya bahwa mata air tersebut dulunya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi pada saat sekarang itu ditutup karena takut katanya sih menimbulkan kesyirikan atau apapun itu. Biasanya kalau jamaah itu biasanya sih ngambil batu ataupun tempat-tempat bersejarah itu, biasanya apapun itu bisa jadi jimat untuk itu. Jadi takutnya menimbulkan itu mungkin, jadi ditutuplah sumur tersebut bagi halayak ramai. Ini karena kita sekarang mau pulang, besoknya udah mau terbang. Jadi sedikit banyak saya hanya bisa jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini sempat tadi kan kita berkunjung ke Jabal Thur. Di situ Jabal Thur itu nggak bisa ngapa-ngapain karena waktunya juga panas banget pada saat tadi itu. Dan kedua, tempat tangga tersebut itu tidak tahu di mana, di pinggiran mananya itu susah untuk nyarinya. Jadi kita jelaskan dari sini aja. Yang penting kita di sini sudah sampai ke sana, dan Jabal Thur sendiri sudah pada tahu mungkin ya bahwa Jabal artinya gunung, dan di situ tempat persembunyian Nabi, gunung persembunyian Nabi dari kejaran kafir Quraisy saat mau mengejar Nabi untuk berhijrah ke Madinah gitu. Di atas sana itu hanya gua kecil, hanya 1,5 meter berapa pokoknya itu, nggak tahu. Cuman pokoknya di situ nggak terlalu besar karena pada waktu di atas Nabi itu berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar, dan karena imannya yang sangat tinggi pada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar itu sampai dipatok yang namanya ular, dan dia tidak menjerit gitu ataupun sampai membangunkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau mengganggu tidur Nabi yang sedang terlelap dari mungkin karena capeknya gitu. Jadi hanya dia merintih dengan air mata. Kalau air mata wah, dia. Kalau air mata nyap-nyap KPP Nabi Nabi Muhammad dia tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar sedang tak baik-baik aja deh ya. Jadi pas saya tanya apa mak benangis, tiba jika boleh cak beda olar saya matok pahana apa sokona Sayyidina Abu Bakar deh ya. Nah, jadi ya
iman na Sayyidina Abu Bakar ben iman umat sekarang roh gitu jauh nggak jadi ya. Jadi sehingga item pembun Jabal Uhud lebih berat iman aja Sayyidina Abu Bakar. Saking tingginya iman Sayyidina Abu Bakar, bahkan Sayyidina Abu Bakar itu ebektor Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Yang pertama iman ya memang dari kalangan laki-laki ya Sayyidina Abu Bakar. Di saat memang Rasulullah itu terkenal dengan julukan Al-Amin, yang paling dipercaya karena tidak pernah bohong. Jadi saat Nabi mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam, maka di situ semua orang kafir itu bilang bahwa Nabi Muhammad pembohong lah, ini pendusta begitu, dan hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang percaya kepada Nabi Muhammad. Gitu ceritanya. Ngerti? Ya, ya. Ngerti Ibu di? Ngerti anak-anak? Ngerti Bu? Ya. Sebentar nih, gimana? Tat mau tanya Tat. Dulu yang bikin sumur di sana siapa Tat? Di mana? Di Rana. Bukan sumur, kan sudah saya jelaskan tadi. Sumber. Itu adalah waktu pada peperangan tersebut, peperangan dari perang Hunain, itu pesahabat pada kehausan begitu. Pada kehausan, jadi Allah Ta'ala mewahyukan untuk menghentakkan tongkat Nabi itu ke bumi. Itu. Jadi dihentakkan satu kali dan keluarlah sumber mata air dari situ. Maka diperluas oleh sahabat-sahabat mungkin jadilah sumur. Oh iya Tat, makasih Tat. Jadi itu emang gurun pasir pertamanya, tidak ada apa-apa. Memang jadi karena mukjizat Nabi lah gitu. Karena sekarang takutnya kebanyakan orang itu banyakan yang syirik atau apa, maka oleh otoritas Saudi itu ditutup, itu dihilangkan gitu. Jejak-jejaknya itu dihilangkan. Dan hanya yang tersisa hanya seperti yang tadi adalah apa? Kayak seperti pipa air begitu saja gitu. Itu padahal nggak ada isinya apa-apa gitu. Mengerti sudah? Ya, ngerti? Ngerti. Oh, boleh. Apa saya tanya lagi ya? Hah? Saya boleh lagi ular. Lastari nage ke ular, Nabi Muhammad ruah tanyakan Nabi Sayyidina Abu Bakar, "Ara apa ben mak nangis?" Lah. Masa Sayyidina Abu Bakar tak bengal jawab. Saking takdim maka Kanjeng Nabi, padahal Sayyidina Abu Bakar lebih tua ben Nabi Muhammad. Ya. Ya. Tapi karena muljana Nabi Muhammad takdim maka Nabi Muhammad tadi Sayyidina Abu Bakar tak mau membangunkan. Dia tak mau macam ke Nabi mengganggu tedungan Nabi. Ben sebek tu kejar bi kafir Quraisy kan naik dengan atas dengan Jabal Sur Jeria. Jadi beda anak-anak Sayyidina Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar yaitu namanya Asma. Itu yang di bawah gitu, mengembala kambing untuk menjadi mata-mata orang kafir Quraisy, apakah naik ke atas apa enggak begitu. Itu naiknya sekitar berapa 3 hari kalau nggak salah 3 hari di sana di atas gunung tersebut, gunung Jabal Sur yang mengirim makanan kalau tidak salah Sayyidatuna Khadijah. Nah coba kita pikir-pikir deh ya, mun ring lambat deh rumah kan deh ya rumah ya iman kita tengki deh ya. Naik ke gunung yang agak leceh panas ah. Mau ngaba-abuan kalau dari mobil ngarel lah tak kuat. Masuk apa lagi mobil kalau tanda kalau ada mobil kanan dilataan para tipis. Jadi Abu paksa, Abu taco. coba berarti ngajar ya. Ia memang kata Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dahulal jannah. Siapa manusia kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pakun masuk surga. Meskipun lah pezina, meskipun lah tukang ngecok, meskipun lah apa boleh berudrak boko lah, sepenting kalimat terakhir kalimat la ilaha illallah dahulal jannah pun ngajar ya. Panteran babaan kapi karena tak bisa masuk babaan kapi kalau ben amal lah babaan ada sih masuk kalau ben amal lah apa sih amal lang kopi ban re ada sekali orang
ngerti nggak? Jadi tak bisa. Jadi si harapan terakhir ya memang apa? Syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Iya mun oleh menteri oleh syafaat Nabi kapi mangkana. Abak memberi molotan ya molot. Ya mun saya anda amolot ya celi guling katanya. Mun saya anda amolot ya amolot. Ikan nasi Arab pun bersyafaat Nabi. Tempat Malik Fahad yang rumah yang lama. Jadi tempat museum ini sekarang. Tempat presiden. Tempat presiden yang pertama. Presiden pertama dari Soekarno, Malik Fahad. Presiden pertama Malik Fahad. Jadi tempatnya sudah kuno, tapi nggak dibongkar-bongkar. Buka dulu kan. Museum. Kita buka kan. Oh, usah, ini jelas banget ini. Masya Allah, tabarakallah. Iya, di museum. Di tempat museum. Malik Fahad, Raja Malik Fahad maksudnya. Emang ayahnya semua Fahad semua. Fahad. Dari atas dia buyut-buyutnya Salman. Fahad.